Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kematian Pelayan Restoran yang Dijadikan Tumbal. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada salah satu kisah pengalaman tentang seorang pemuda yang diajak bekerja keluar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebut saja namanya Wahyu. Wahyu ini diajak oleh temannya, yaitu Tony dan Anwar. Mereka mengajak Wahyu untuk bekerja ikut dengannya di salah satu restoran besar, tepatnya di kota Jakarta. Waktu itu Wahyu yang baru lulus SMK, demi menyambung hidupnya. Akhirnya Wahyu pun mengiyakan ajakan temannya itu. Bekerja di sebuah restoran besar tidak bisa secara langsung mendapatkan tugas yang mudah. Waktu itu Wahyu ditugaskan sebagai pelayan sekaligus pencuci piring. Sampai 1 bulan lamanya, Wahyu bekerja di restoran tersebut dan hidup di perantauan. Tidur sepetak rumah, dibiayai oleh Tony dan Anwar. 1 bulan saling mengenal dengan karyawan lain, dan Wahyu pun akhirnya tahu kalau Anwar ini adalah salah satu karyawan kesayangan bosnya, yang setiap kali ada hal-hal yang penting atau mencari tahu tentang pegawai, tentang menu masakan dan apapun yang kiranya penting tentang restoran, Anwar selalu dipercaya oleh bosnya untuk mengurus semua itu. Namun setelah hampir setengah tahun, Anwar menjadi orang kepercayaan dari bosnya dan mendapatkan fasilitas lebih berupa motor yang digunakan untuk bolak-balik dari restoran ke kontrakannya. Perlakuan bosnya terhadap Anwar itu sangat berbeda dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Wahyu serta Tony yang melihat Anwar diistimewakan oleh bosnya tidak merasa iri dengan apa yang Anwar dapatkan, karena Anwarlah yang memang lebih dulu bekerja di restoran tersebut. Anwar sendiri orangnya baik, sering membantu jika Tony maupun Wahyu sedang mengalami kesulitan. Singkat ceritanya, setelah 2 tahun Wahyu bekerja di restoran tersebut. Pada saat itu Anwar yang sebagai pekerja lama, selama 1 minggu lebih, Anwar izin tidak bekerja dikarenakan sedang sakit. Sebagai orang kepercayaan bosnya, Anwar pun diperbolehkan untuk beberapa hari tidak usah berangkat bekerja dan disuruh istirahat sampai kondisinya membaik. Namun setelah 2 minggu kemudian, keadaan Anwar yang sakit tidak kunjung sembuh juga, sampai akhirnya Anwar dibawa pulang ke kampung agar ada yang merawatnya. Nah, waktu itu Wahyu dan Tony yang meminta izin untuk tidak bekerja selama beberapa hari, dengan tujuan ingin menjenguk Anwar yang sedang sakit. Tapi bosnya tidak pernah mengizinkan mereka berdua, dengan alasan pelanggan banyak yang berdatangan dan juga pelayannya di sini masih kurang. Itu adalah kata-kata dari bosnya. Waktu itu Tony sama Wahyu yang belum sempat menjenguk Anwar karena tidak diizinkan, dan juga pekerjaan yang menumpuk. Waktu itu Tony dan Wahyu yang belum sempat menjenguk Anwar karena tidak diizinkan, dan juga pekerjaan yang menumpuk. Namun tiba-tiba Wahyu mendengar kabar kalau ternyata Anwar sudah meninggal dunia. Setelah waktu libur tiba yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk mereka bisa pulang kampung, akhirnya mereka berdua pulang untuk bertakziah ke makamnya Anwar, walaupun sudah terlambat 2 minggu. Dengan menaiki bus antar kota, keduanya menuju ke kampung halamannya yang memakan waktu hampir sekitar 3 jam. Sesampainya di kampung, Wahyu dan Tony langsung menuju ke rumahnya Anwar. Saat mereka berkunjung ke rumah orang tuanya Anwar, Wahyu pun mendapatkan cerita dari orang tuanya Anwar kalau Anwar selama hampir 1 bulan ini mengalami sakit-sakitan, dan itu bukan sakit yang biasa, yang dirawat di rumah sakit bisa langsung membaik maupun bisa sembuh. Tapi selama 1 minggu lebih dirawat di rumah sakit, kondisi Anwar malah semakin parah. Dan dokter pun mengatakan kalau Anwar ini mempunyai penyakit kronis,
Padahal selama ini Anwar tidak pernah sakit ataupun memiliki riwayat penyakit yang mematikan. Gaya hidup Anwar selama di tanah rantau pun sehat-sehat saja. Dia yang selalu berolahraga setiap pagi, makan pun selalu yang bergizi. Tapi kenapa Anwar sampai mengalami penyakit yang kronis dan harus menjalani operasi? Anwar yang dianjurkan untuk segera dioperasi, waktu itu keluarganya bingung harus bagaimana, karena biaya operasinya yang mahal, yang memang keluarganya Anwar bukan dari keluarga yang berada. Dari pihak keluarganya Anwar, sempat tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Anwar, karena setiap malamnya, Anwar sering melihat makhluk yang tidak kasat mata, yang membuat dirinya ketakutan, sampai tidak mau memejamkan mata, dan tidak tidur selama 5 hari lebih, yang membuat orang tuanya semakin khawatir, dan mengurungkan niatnya untuk mengizinkan Anwar dioperasi. Selama dirawat oleh keluarganya, Anwar selalu mengucapkan, "Anwar sudah tidak sanggup lagi." Kalimat itu seringkali diucapkan di depan orang tuanya, termasuk beberapa keluarganya, dengan ucapan-ucapan lain yang tidak masuk akal. Perilaku anehnya Anwar bukan itu saja. Di dalam tidurnya Anwar sering mengigau meminta tolong, dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Di dalam rumahnya Anwar pun suka menyendiri, sering melamun seperti tidak memiliki semangat menjalani kehidupan. Namun jika sedang melamun, tidak bertahan lama, tubuh Anwar yang tiba-tiba melemah dan jatuh pingsan, dan bangun-bangun pasti seperti orang yang kerasukan. Dapat dipastikan setiap harinya seperti itu. Sebelumnya Anwar itu pernah bercerita kepada orang tuanya, kalau sepulangnya dia dari tempat kerja, yang diantar dengan mobil milik bosnya. Saat di perjalanan pulang, Anwar seperti melihat dan merasakan ada bayangan sosok hitam bertubuh tinggi terus membuntutinya. Tapi karena tubuh Anwar yang tidak bisa menahan rasa sakit, jadi tidak menghiraukan sosok bayangan tersebut. Sampai akhirnya, Anwar tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Walaupun sudah berobat ke beberapa rumah sakit, tapi Tuhan berkata lain. Anwar meninggal dunia dengan keadaan yang memprihatinkan. Singkat ceritanya, setelah Wahyu dan Tony ini sudah bertemu dengan keluarganya dan juga sudah bertakziah ke makam Anwar, mereka pun berangkat lagi ke restoran karena hanya 1 hari mereka diizinkan untuk pulang kampung. Nah, sepeninggalannya Anwar ada karyawan pengganti yang ditunjuk sebagai orang kepercayaan bosnya. Karyawan yang totalnya 17 orang. Waktu itu yang ditunjuk adalah Tony. Tony yang dirasa layak menggantikan Anwar, karena sudah tahu benar bagaimana tugas Anwar yang selama 2 tahun bekerja di restoran tersebut. Dan Tony pun sama seperti Anwar dulu. Tony yang memang akhir-akhir ini selalu diberikan fasilitas lebih oleh bosnya. Wahyu yang mengetahui Tony ditunjuk secara langsung oleh pemilik restoran untuk mengurus restoran ini, dan sebagai orang kepercayaannya, Wahyu pun ikut senang mendengarnya. "Alhamdulillah, selamat ya, kamu sekarang naik jabatan. Yang tadinya kamu sebagai pelayan, sekarang kamu sudah tidak berkecimpung lagi di belakang." Begitu juga dengan Wahyu. Wahyu yang tadinya hanya pelayan dan tukang cuci piring, setelah 2 tahun dia ikut dengan Anwar dan Tony. Wahyu pun dijadikan koki restoran tersebut. Tony sekarang sudah tinggal di restoran, sementara Wahyu masih ada di kontrakan. Tapi walaupun begitu, Tony setiap seminggu sekali datang ke kontrakannya Wahyu untuk sekedar berbincang menceritakan bagaimana asiknya menjadi orang kepercayaan bosnya. Setiap hari memegang uang, mau buat apapun, kata bosnya itu disilahkan. Yang penting tidak melebihi batas, dan gajinya pun sering dilebihkan. Kalau dibandingkan dengan Wahyu, gaji Tony jauh lebih tinggi daripada Wahyu. Karena setiap bulan gajinya itu 5 juta. Itu belum termasuk tunjangan yang lainnya. Dari makanan yang setiap hari tinggal ngambil, bensin yang setiap hari sudah dikasih bosnya, pada saat itu benar-benar bisa membantu perekonomian keluarganya Tony di kampung. Namun berbeda dengan Wahyu yang sebagai koki, gajinya yang jauh berbeda dengan Tony. Tapi setidaknya Wahyu masih bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir setahun semenjak meninggalnya Anwar, ada satu karyawan baru sebagai pengganti Wahyu yang bertugas sebagai pelayan dan cuci piring.
Sebut saja namanya Adi. Adi yang baru 1 bulan bekerja di restoran tersebut. 1 bulan setelahnya, Adi izin tidak bekerja dikarenakan sakit. Nah, bosnya yang mendengar kabar kalau Adi ini sakit, diantarkan pulang ke kampungnya. 1 minggu setelah kepulangan dari restoran itu, tiba-tiba Adi dikabarkan meninggal dunia. Dan meninggalnya pun masih menjadi tanda tanya, karena sakitnya yang secara mendadak, dan itu pun waktunya 1 tahun tepat semenjak Anwar meninggal dunia. Singkat ceritanya, setelah hampir 2 tahun, Tony menjadi orang kepercayaan bosnya. Dengan segala kebutuhan hidupnya yang selalu dicukupi, semua fasilitas disediakan. Dengan segala apa yang dia inginkan, pasti dituruti oleh bosnya. Namun di balik itu semua, ternyata berdampak pada Tony sendiri, yang menjadi sasaran dari pemilik restoran itu, yang membuat Tony pun meninggal dunia. 2 tahun semenjak meninggalnya Anwar dan Adi, Tony pun akhirnya menjadi sasaran bosnya. Selama kurang lebih hampir 4 tahun, Wahyu ditinggalkan 3 rekan kerjanya secara berturut-turut. Sudah 3 orang yang meninggal dunia, yang membuat Wahyu merasa sangat kehilangan dan terpukul atas meninggalnya mereka. Dan yang membuat Wahyu bertanya-tanya, kenapa setiap kali karyawan yang bekerja di restoran ini pasti mengalami sakit selama 1 bulan, dan bosnya pasti mengizinkan karyawannya itu untuk pulang kampung, dan tidak berselang lama, setelah mereka pulang ke kampungnya, mereka pasti meninggal dunia. Nah, karena rasa penasarannya ini, Wahyu yang waktu itu mau tidak mau harus pulang karena mendengar Tony meninggal dunia. Wahyu yang sebagai koki, dia rela mengundurkan diri dari restoran tersebut demi Tony. Karena waktu itu, dia ditelepon keluarganya Tony, memberitahukan bahwa Tony meninggal dunia. Dan Wahyu pun meminta agar menunda pemakaman Tony sampai Wahyu tiba di rumahnya. "Tunggu saya sampai di rumah, agar saya bisa melihat jasad Tony yang terakhir kalinya," pinta Wahyu kepada keluarganya Tony. Mungkin hampir 1 malam waktu itu jasad Tony menginap, karena memang menunggu kepulangan dari Wahyu. Meninggal jam 5 sore, sampai jam 9 malam baru dimakamkan. Saat Wahyu melihat jasad Tony sebelum dimandikan, dan Wahyu menyempatkan membuka kain yang menutup wajah Tony, untuk melihat Tony yang terakhir kalinya. Wahyu melihat ada sesuatu yang janggal, yang ada di dalam tubuh Tony. Di sini Wahyu melihat ada sesuatu yang janggal, yang ada di dalam tubuh Tony. Apakah ini yang dinamakan orang yang dijadikan tumbal? Dari berbagai cerita yang didengar oleh Wahyu, kalau orang yang ditumbalkan mempunyai ciri-ciri tertentu. Pada saat itu juga Wahyu pun menanyakan kepada keluarganya Tony. Sebelum Tony meninggal dunia, apa Tony ini punya ciri-ciri kalau dia itu ditumbalkan? Tanya Wahyu. Keluarganya Tony yang mendapatkan pertanyaan tersebut tidak tahu apa maksud dari pertanyaan itu. Sebelum Tony ini meninggal, apa Tony sering melihat hal-hal gaib yang membuatnya ketakutan? Hampir semua keluarganya mengatakan kalau Tony sering ketakutan secara mendadak, dan yang membuat orang tuanya semakin khawatir waktu itu, Tony sering menunjuk ke salah satu titik, ke arah tertentu, yang membuat Tony menjerit dan memejamkan mata. Tapi waktu itu orang tuanya tidak berpikir kalau Tony melihat hal-hal yang gaib. Hanya berpikirnya orang yang lagi sakit dan pasti halusinasinya kemana-mana. Dan tidak hanya itu, Tony juga sering mendengar suara atau bisikan aneh, seperti mendengar lonceng, angklung, gemericik air, bahkan suara bisikan yang memanggil namanya. Dan katanya Tony juga mencium wewangian, namun tidak diketahui sumbernya. Apakah Tony ini pernah mengucapkan satu nama? Tanya Wahyu. Iya, benar. Tony sering mengatakan nama bosnya, dan dia juga mengatakan kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi dengan bosnya. Dari jawaban keluarganya Tony, Wahyu pun semakin yakin kalau Tony ini dijadikan tumbal, dan mungkin juga Anwar dan Adi pun sama. Mereka dijadikan tumbal oleh bosnya, si pemilik restoran itu. Karena secara logikanya, restoran tempat Wahyu bekerja dari awal sampai sekarang ini tidak pernah mengalami yang namanya pasang surut. Restorannya ini selalu ramai,
sampai pelayannya kewalahan. Dari semua menu disajikan setiap harinya, selalu habis tidak tersisa. Bahkan banyak pengunjung yang datang dan tidak kebagian. Dan itu dialami Wahyu, Tony termasuk Anwar. Kalau restoran itu selalu ramai pengunjung. Pengunjung kebanyakan berasal dari luar daerah. Karena menurut cerita, restoran yang berpenglaris, ramai dan laris manis oleh pengunjung dari luar daerah. Sedangkan warga di sekitar restoran justru sangat tidak berselera untuk membelinya. Hal ini terjadi karena jin penglaris bekerja menarik pengunjung dari orang-orang yang melintas di jalan raya. Bahkan orang-orang dari luar daerah rela jauh-jauh datang hanya untuk menyantap makanan dari restoran tersebut karena mendapatkan bisikan gaib dari jin penglaris. Dan jika diamati, setiap malam tertentu, tepatnya di malam Sabtu, bosnya ini selalu menutup restorannya, mengizinkan para karyawannya untuk istirahat. Padahal malam Sabtu ini banyak pengunjung yang berdatangan, namun justru bosnya ini memilih untuk tutup. Setelah meninggalnya Tony, Wahyu yang memang sudah mengundurkan diri, Wahyu pun menanyakan kepada salah satu praktisi, apakah kematian teman-teman saya ini ada kaitannya dengan perilaku dari majikan saya, yaitu pemilik restoran, yang selalu memfasilitasi setiap orang kepercayaannya, dan gajinya pun selalu dilebihkan. Wahyu menceritakan perilaku bosnya kepada praktisi itu, dan praktisi itu menjawab, itu memang salah satu cara pelaku pesugihan untuk mendapatkan tumbal, dengan salah satu cara menjadikan orang tersebut sebagai orang kepercayaan, dan bukan hanya orang kepercayaan saja, tapi secara materi, secara kebutuhan, semuanya itu pasti dilebih-lebihkan, dan itu perlu diwaspadai. Kalau orang yang melakukan sesuatunya secara berlebihan, itu bisa jadi dia dengan sengaja menumbalkan orang tersebut. Setelah Wahyu mendengar penjelasan dari praktisi, dia mengingat tentang Anwar, Tony dan juga Adi, yang dijadikan orang kepercayaan, yang selalu mendapatkan fasilitas lebih dari bosnya. Dan ternyata semua itu, tujuannya tak lain adalah untuk melanggengkan penglaris atau pesugihan dari pemilik restoran tersebut. Wahyu memang sudah tidak lagi bekerja di Jakarta, karena dia yakin pemilik restoran itu memang benar-benar melakukan pesugihan. Daripada dia harus menjadi korban seperti Tony dan Anwar, serta satu temannya lagi, mendingan dia keluar dari tempat itu dan mencari pekerjaan yang lain. Dan selesai. Itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Wahyu. Semoga dari kisahnya Wahyu, kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video-video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel